Rumah adat Jawa Timur memiliki bentuk rumah yang mirip dengan rumah adat Jawa Tengah, namun memiliki nilai-nilai filosofi yang berbeda. Masyarakat Jawa Timur sampai saat ini masih memegang teguh salah satu filosofi urip iku urup, artinya hidup harus mempunyai manfaat bagi sesama. Layaknya rumah pada umumnya, rumah adat Jawa Timur memiliki sejumlah bagian ruangan yang mencerminkan nilai filosofi budaya Jawa, seperti bagian serambi yang didesain sangat luas agar bisa menampung tamu dalam jumlah yang banyak. Masyarakat Jawa Timur juga masih menjunjung tinggi penggunaan bahan baku dari sumber daya alam sebagai bahan dasar pembuatan joglo, seperti menggunakan kayu jati dan pohon kelapa sebagai pelengkap struktur rumah. Untuk tembok rumahnya memakai anyaman bambu dan bagian atas pada beberapa rumah memakai genteng dari tanah liat, ada juga yang memakai daun kelapa yang sudah dianyam. Rumah adat Jawa Timur juga memiliki ciri khas berupa ukiran pada setiap pintu yang dipercaya akan terhindar dari berbagai hal buruk. Juga pada bagian atap yang memiliki arti luas dan penuh makna untuk kehidupan dengan bentuk gunung. Berikut merupakan jenis rumah adat Jawa Timur. Joglo Hageng identik dengan bangsawan, orang kaya atau pejabat daerah di Jawa Timur dengan memiliki ukuran lebih luas di antara 4 jenis joglo lainnya. Meski lebih luas dinding dan tiang, joglo Hageng lebih pendek daripada joglo jenis lainnya. Rumah adat Joglo Hageng ini memiliki arsitektur yang cukup rumit namun elegan, terlihat dari pilar bangunan yang tersebar di seluruh penjuru rumah. Untuk bagian atap menggunakan genting dari tanah liat dan pada dindingnya terdapat ornamen-ornamen sehingga dulu Joglo Hageng dianggap sebagai lambang strata sosial pemilik rumah. Dibandingkan dengan Joglo Hageng, Joglo Pangrawit tidak lebih mewah dengan ukuran bangunannya sedang yang biasanya dipakai untuk tempat tinggal masyarakat umum. Rumah adat Jawa Timur Joglo Pangrawit memiliki ciri khas pada atap bangunan yang terlihat lebih tinggi namun tumpul. Sebagai penanda bahwa rumah tersebut adalah Joglo Pangrawit, pada bagian tepi atapnya mempunyai lambang gantung. Untuk bahan bangunannya masih memakai unsur alam seperti kayu untuk tiang penyangga dan dinding rumah, juga tanah liat menjadi genting bagian atapnya. Dibandingkan dengan joglo lainnya, Joglo Sinom memiliki jenis atap yang lebih tinggi dengan jumlah sakaguru atau tiang penyangga utama 4 buah dan tiang pendamping 36 buah. Namun pada Joglo Sinom untuk arsitektur dan desainnya sama dengan jenis joglo lainnya, di mana bagian atap memakai gentik dari tanah liat dan dinding menggunakan papan dari kayu. Sedangkan dibandingkan dengan Joglo Pangrawit dan Hageng, luas pekarangan Joglo Sinom lebih sempit. Rumah adat Jawa Timur Joglo Situbondo sesuai dengan namanya banyak ditemukan di daerah Situbondo dan sekitarnya yang biasanya dibangun pada tanah yang lebih tinggi. Joglo Situbondo memiliki keunikan dari masyarakat Jawa, khususnya Situbondo, dengan kepercayaan kejawen yang bisa dilihat dari Joglo Situbondo ini. Dibandingkan dengan Joglo Sinom, jumlah tiang pondasi Joglo Situbondo ini lebih sedikit dengan sakaguru terbuat dari kayu yang kuat berjumlah 3 dan untuk atapnya berasal dari genting. Banyuwangi yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur mempunyai suku yang disebut suku Yusing, memiliki nama yang sama dengan rumah adatnya, yaitu rumah adat Yusing. Rumah adat Yusing ini mempunyai 3 jenis desain, yaitu tikel balung, baresan dan krocogan. Dari ketiga rumah ini dapat dibedakan dilihat dari bagian atapnya atau disebut rap, di mana atap 4 buah rap untuk atap Yusing tikel balung, 3 buah rap untuk atap baresan dan krocogan 2 buah rap. Sedangkan struktur pembagian ruang dalam rumah adat Jawa Timur Yusing ini sama dibagi menjadi 4 ruang, yaitu amper, jerumah, pawon dan hek atau baleh. Amper digunakan untuk menerima tamu, ruang keluarga disebut jerumah yang tidak bisa sembarangan orang masuk, dan pawon atau dapur yang berfungsi sebagai pembatas antara ruang pribadi dan umum. Siapa saja dapat menemukan rumah adat Jawa Timur tersebut di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Di lereng Gunung Bromo terdapat suku asli yang tinggal di sana, yaitu suku Tengger. Rumah adat suku Tengger ini terlihat eksotis dari bentuknya sederhana yang dindingnya terbuat dari material papan kayu dan bagian atap menggunakan genting dari tanah liat dengan hanya memiliki 1 atau 2 jendela saja.
Agar angin dingin dan cuaca ekstrim tidak membuat rumah rusak, pembangunan rumah adat suku Tengger sengaja dibuat bergerombol yang hanya bisa dilewati oleh satu orang saja antara bangunan satu dan yang lainnya. Siapa saja bisa menemukan rumah suku adat ini di Desa Ranupane, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Rumah adat Jawa Timur ini merupakan modifikasi dari limasan yang biasa dengan teras sebagai pembedanya. Jika pada limasan Trajumas Lawakan memiliki teras, namun pada limasan biasa tidak memiliki teras di sekeliling rumahnya. Rumah adat ini juga memiliki 20 tiang utama sebagai penyangga yang membuatnya tampak sangat simetris dan kokoh. Untuk bahan bangunannya menggunakan kayu yang berasal dari kayu jati nangka dan glugu dan genting untuk atap rumah. Rumah adat Durung ini bentuknya paling sederhana di Jawa Timur, di mana bangunannya tidak mempunyai dinding dan pada bagian atapnya hanya ditopang oleh tiang penyangga yang berjumlah 4 buah. Untuk bagian atapnya berasal dari rumbai daun pohan dan tidak terbuat dari genting. Rumah ini tidak dipakai untuk tempat tinggal karena dinilai terlalu sederhana dan oleh masyarakat Jawa Timur rumah adat ini biasa digunakan untuk beristirahat saat selesai bekerja di sawah dan juga sebagai tempat bercengkrama. Biasanya durung ditempatkan di samping ataupun di depan rumah dengan memiliki ukuran yang bervariasi bisa besar ataupun kecil. Rumah adat Jawa Timur durung juga digunakan sebagai lumbung padi jika ukurannya besar dan sudah dilengkapi dengan perangkap tikus. Berbeda dari jenis rumah adat Jawa Timur limasan lainnya, rumah adat limasan Lambang Sari memiliki hal yang membedakan dari bentuk atap dari rumahnya di mana pada atapnya terdapat balok penyambung sebagai penyambung atap. Pada tiang penyokong rumah tersebut ada 16 buah yang terbuat dari kayu yang kokoh dan memiliki 4 sisi atap. Material alam pada gambar rumah adat Jawa Timur masih menjadi bahan yang diandalkan dalam pembuatan rumah adat ini. Tiang penyangga rumah terbuat dari kayu yang kokoh, papan kayu digunakan sebagai dinding dan genting sebagai atapnya.